Anak bos toko roti bisa bebas karena idap gangguan Eki? Ini kata pakar hukum, nyali George Kiniciot. Klarifikasi yang diurai keluarga bos toko roti soal aksi anaknya, George Sugama Halim menganiaya pegawai hingga kepala bocor disorot pakar hukum pidana. Menurut pakar hukum pidana, Heri Firmansyah, keluarga pelaku hanya mencari-cari alasan terkait perangai buruk George Sugama Halim. Usai kasus anaknya viral, orang tua George pun mengurai klarifikasi mengejutkan yakni membongkar keburukan keluarganya di media sosial. Dalam klarifikasi tersebut, keluarga menyebut George Sugama Halim memang anak yang bermasalah sejak lama. Bahkan George Sugama Halim pernah mencelakai ibu kandungnya hingga patah tulang. George Sugama Halim juga diceritakan pernah melukai sang kakak hingga kepalanya bocor. Semua hal itu dilakukan George Sugama Halim karena mengidap gangguan emotional quotient, EQ, dan intelligence quotient, IQ. Beliau, George Sugama Halim, merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Bukan hanya terjadi kepada saudari, Dwi Ayu, melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. George, ungkap keluarga pelaku dalam klarifikasinya. Terkait klarifikasi yang diurai keluarga pelaku, pakar hukum pidana, Heri Firmansyah mengurai tanggapan. Menurut Heri, alibi yang disampaikan keluarga pelaku soal keterbelakangan kecerdasan pelaku adalah cuma untuk mencari-cari alasan. Tujuannya adalah agar kasus hukum yang menjerat George Sugama Halim bisa dihapuskan sebab pelakunya mengidap keterbelakangan. Lagi pula diungkap Heri, aksi penganiayaan yang dilakukan George nyata adanya. Jika pelaku memang memiliki gangguan emosi, kenapa tidak ada tindakan penanganan ahli atas keterbelakangan tersebut? Sebab menurut Heri, penganiayaan yang dilakukan pelaku sudah mengancam nyawa orang lain. Bahkan kata keluarganya sendiri George sudah beberapa kali melakukan kekerasan. Itu sudah sangat jelas terang benderang adanya penganiayaan pelaku terhadap korban. Saya rasa tidak perlu ada keterangan ahli untuk menaikkan kasus ini. Sekarang dia menggunakan alasan adanya keterbelakangan mental atau emosional yang tidak stabil. Ini harus berkaitan dengan fakta di kehidupan nyatanya apakah benar terjadi atau dicari-cari masalah ketika perkara ini sudah naik ke proses sidik. Dalam tanggapannya itu, Heri juga heran dengan klarifikasi yang dibuat keluarga pelaku. Menurut Heri, klarifikasi tersebut justru akan menimbulkan masalah baru lantaran cuma fokus pada sosok pelaku saja, bukan simpati kepada korban.